Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan menganalisa ada dua macam saham yang akan kita analisa. Kami perkirakan ini bagus digunakan untuk trading mingguan dan bulanan. Ada dua macam saham. Yang pertama yang akan kita analisa adalah saham dengan kode emiten BMTR, PT Global Mediacom Tbk. Untuk BMTR ini sangat bagus untuk tujuan digunakan trading mingguan dan bulanan secara teknikal perkiraan dari kami. Kelihatan dari jarak jauh secara candlestick sebenarnya BMTR ini berada di pertahanan terkuatnya. Diperkirakan ini beberapa hari akan turun dulu. Itu bisa dikoleksi. Diperkirakan digunakan untuk trading mingguan dan bulanan. Ini sangat bagus, potensi naik. Tetapi secara harian BMTR ini potensi turun. SMA 5, EMA 5 pertahanan lemah karena candlesticknya di bawahnya EMA dan SMA. SMA 35, EMA 35, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga lemah. Kekuatan untuk BMTR ini hanya di SMA 90 dan EMA 90. Tetapi kami perkirakan untuk harian ini masih sangat kurang bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan lemah. Sehingga kami perkirakan dari beberapa indikator ini saja kami perkirakan BMTR ini secara teknikal bagus. Tetapi untuk mingguan dan bulanan. Kalau untuk harian diperkirakan pertahanan masih sangat lemah dan potensi turun. Kita tarik ke bawah. Kita bahas dengan MACD, RSI, dan stokastiknya. Kita lihat bersama-sama di layar itu secara stokastik yang paling bawah. Stokastiknya itu habis menjulang naik tinggi, turun naik tinggi, turun naik tinggi. Disinilah stokastiknya ini waktunya turun di bawah. Diperkirakan ini akan datar di angka 20-an stokastiknya. Dan disinilah bisa dikoleksi. Sehingga secara teknikal, secara analisa dari kami Saham TV Indonesia untuk BMTR ini sangat bagus dikoleksi, tetapi harian potensi turun. Diperkirakan bagus untuk trading mingguan dan bulanan. Secara RSI-nya mulai turun, tetapi sebenarnya kalau kita lihat tidak berhasil menembus di bawahnya 30. RSI-nya hanya bertahan walaupun turun itu masih di atasnya 30. Artinya perkiraan dari kami secara analisa BMTR ini pertahanan masih kuat. Sebenarnya pembeli masih bertahan yang punya tujuan trading mingguan dan bulanan. Sehingga kita bisa ikutan beli koleksi untuk BMTR. Secara MACD kelihatan juga ini layak dikoleksi. Walaupun harian secara MACD itu masih potensi turun lagi. Tetapi justru malah bagus dikoleksi digunakan untuk trading mingguan dan bulanan. Kesimpulan dari kami dari 3 indikator, BMTR ini bagus untuk tujuan trading jangka mingguan dan bulanan. Kita tarik ke atas layarnya. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia, saya simulasikan untuk BMTR kami perkirakan untuk mingguan dan bulanan. Saya tarik garis teman-teman. Diperkirakan potensi turun dulu, lalu BMTR ini potensi naik tinggi. Akan melebihi yang saya kasih lingkaran. Yang di atas atau yang di pucuk itu diperkirakan bakal terkalahkan atau terlewati harganya oleh harga masa depannya. Mungkin beberapa minggu atau 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kami perkirakan BMTR ini bagus sehingga bisa dikoleksi. Kami perkirakan harganya akan melampaui atau melewati, melebihi harga yang saya kasih lingkaran di pucuk itu perkiraan 370, 375 itu bakal terlewati. Analisa yang kedua pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Secara teknikal yang kedua adalah saham dengan kode emiten BDMN.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Untuk BDMN secara Bollinger Band pertahanan lemah, middle band lemah, SMA 5, EMA 5 lemah, SMA 35, EMA 35, SMA 15, EMA 15 pertahanan lemah. Kekuatan sama dengan BMTR tadi, pergerakan juga hampir mirip. Kekuatan hanya di SMA 90 dan EMA 90-nya. Pergerakan BMTR dan BDMN ini hampir-hampir mirip. Kalau sama tidak bisa, karena di seluruh dunia dan alam semesta ini antara barang satu dengan lain itu tidak mungkin sama persis 100%. Tetapi ini hampir-hampir mirip antara BDMN dan BMTR tadi. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI, dan stokastiknya untuk saham BDMN ini. Secara stokastik, ini layak dikoleksi untuk BDMN. Sehingga BDMN ini ketika stokastiknya itu di bawahnya 20, itu layak dikoleksi. Walaupun secara harian sebenarnya BDMN masih turun lagi. Tetapi secara teknikal dari saham TP Indonesia ini potensi lanjut naik-naik lagi. Secara RSI untuk BDMN kami perkirakan pertahanan juga sangat bagus, selalu masih bertahan di atasnya 30 RSI-nya. Artinya pertahanan masih sangat kuat seperti BMTR tadi. Maksudnya secara RSI-nya itu adalah saya detailkan seperti ini. Yang membeli di saham BDMN itu masih bertahan. Yang punya trading bulanan dan mingguan itu masih bertahan. Yang tidak bertahan atau melepas atau menjual sahamnya itu hanya orang-orang, kami perkirakan hanya yang trading harian saja secara RSI-nya. Secara MACD diperkirakan juga masih potensi turun seperti BMTR tadi, tetapi pembeli untuk tujuan trading bulanan ini masih sangat kuat. Sehingga secara teknikal dari saham TP Indonesia BDMN ini pertahanan masih bagus, secara teknikal untuk tujuan trading mingguan dan bulanan masih sangat kuat dan potensi naik seperti BMTR. Kita tarik ke atas. Kelihatan dari jarak jauh teman-teman, kecenderungan arah naik BDMN itu belum terpatahkan sama sekali. Sehingga BDMN ini pertahanan masih bagus. Saya simulasikan, saya tarik garis teman-teman. Kami perkirakan untuk berapa minggu atau 3 bulan, 2 bulan ke depan. BDMN ini saya tarik garis potensi turun dulu, lalu potensi naik. Seperti kondisi atau perkiraan BMTR tadi akan melewati pucuan atau harga paling atas yang saya lingkari di layar tersebut. Diperkirakan gunungan atau harga paling atas itu bakal terlewati, yang saya lingkari di layar berwarna hijau. Diperkirakan akan menyentuh harga BDMN ini di atas 3.300 ke atas. Mungkin perkiraan dari kami perkirakan berada di 3.400, 3.500 itu bakal tersentuh untuk BDMN, perkiraan secara analisa dari kami saham TP Indonesia. Jadi kesimpulan dari kedua saham tersebut antara BDMN dan BMTR tadi bisa dikoleksi secara bertahap dan diperkirakan bagus untuk tujuan trading mingguan dan bulanan. Begitu saja teman-teman dari kami saham TP Indonesia telah menganalisa ada 2 macam saham tersebut. Tentu apa yang saya analisa dan yang saya perkirakan saat cermati, saat teliti ini, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi. Apakah analisa teknikal dari saham TP Indonesia sesuai dengan analisa dan perkiraan kalian sendiri? Kalau memang analisa dan perkiraan secara teknikal kita sama, silahkan ikutan beli dan bisa dikoleksi. Tentu dalam membeli sebuah saham selalu saya ingatkan,
biasakan untuk membeli bertahap, karena itu tujuannya untuk mengamankan dana kita, sehingga kalau harga turun itu tidak terlalu dalam dan kita tetap tenang. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.